Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran hamdan lillah wa salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-ayah. Al-makna wallahu a'lam bimurad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada hariban paduka alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah, yakni syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dalam kehidupan ini, sifat syirik termasuk dosa yang paling besar. Apa syirik? Syirik itu menyekutukan Allah. Jadi dia beragama Islam contohnya, tapi tidak percaya akan Allah. Misalkan dia percayanya kepada hal-hal seperti benda keramat. Saya kalau misalkan tidak ada benda ini, saya gak bakalan bisa makan. Rezeki saya tidak akan mengalir. Itu satu perbuatan yang syirik. Insya Allah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu RT di sini, Bapak RT Ali ya, Bapak RT Ali. Beliau datang ke kita pengen istilahnya mengetahui ada apa di balik benda pusakanya itu. Coba Pak RT kasih unjuk, coba kasih lihat dulu ini ya. Jadi ini udah lama sekali kayaknya pemirsa, dia pengen tahu apakah ada khodam di benda ini. Tapi walaupun demikian, kita jangan percaya kepada benda-benda kayak gini. Tetap kita, keimanan kita itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sekedar benda pusaka bagus untuk koleksi. Tapi kita akan ungkap apakah benda ini mengandung khodam atau jin, setan belek mungkin di sini. Kita akan coba. Pak RT Ali, ini udah lama banget ini. Ini udah berapa lama dia dipegang Bapak RT? Udah lama itu. Kira-kira udah berapa tahun? Ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Asal mualanya itu di mana? Apakah dari turunan, dari nemu, atau gimana itu cara mendapatkan? Dari Nemu. Bisa diceritakan kronologisnya bisa nemu pusaka ini? Gimana? rumah. Di rumah. Ya. Di pinggir rumah atau Ya. di mana? Ya, di pinggir rumah. Jadi dia menemukan ini, Pak RT Ali katanya di pinggir rumah, di belakang rumah pemirsa. Mungkin ini dari leluhurnya atau mungkin dari tempat itu sendiri yang ada pusaka ini, yang nongol pusaka ini.
Jadi intinya Pak RT ini penasaran, pengen tahu ada khodam apa di keris ini. Kalau menurut Ki Langlang sendiri gimana? Bisa dipegang dulu Ki? Atau udah kerasa auranya? Ada apa di sini? Ini auranya emang udah terlalu kencang. Dipegang sama Pak RT selama 3 tahun. Kemudian 3 tahun yang kebelakang yang dialami, ini keris memang melindungi, tapi bukan melindungi Pak RT, melindungi ini benda, melindungi tetap yang kuasa. Ini masih bawa sakur gambarannya huruf-hurufnya manusia. Ini bawa sakur gambaran orang berjalan kan? Iya. Ya. Yang udah lama dipegang 3 tahun, yang kerasanya gimana sama Pak RT? Ya rasanya itu megang ini pusaka ada yang lepasnya, ada berjalan, ada temponan lah istilahnya. Ya, Pak RT selama Masih lama nggak Nggak tahu. tahu. Ya. Jadi Pak RT ini penasaran, pengen tahu istilahnya selama 3 tahun dia megang ini, selama itu juga kehidupannya ya bisa dikatakan tercukupi. Iya. Tapi yang jelas kecukupan Pak RT, kesembuhan Pak RT itu bukan disebabkan oleh benda ini, sama sekali bukan ya. Intinya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kita kecuali dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini istilahnya maaf dulu Ki, dipegang sebagai hiasan aja. Iya. Sebagai hiasan, jangan kita sampai percaya kepada benda ini. Iya. Walaupun istilahnya di sini ada khodam, ntar kita akan ungkap Iya. apakah ada khodam apa enggaknya. Walaupun misalkan ada yang ngisi di sini, ada khodam tertentu, tapi tetap keyakinan kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai menggoyahkan keimanan kita. Jangan karena hal benda kayak gini keimanan kita bisa jadi goyah, bahkan kita bisa terperosok ke dalam kemusyrikan. Iya. Iya. Oke pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan hadirkan akarya. Istilahnya kita akan tarik aura di sini kepada akarya. Pengen tahu auranya pusaka ini kan ya? Pengen tahu pusaka ini? Iya. Siapa yang isinya? Siapa yang isinya Iya. itu akan dimasukkan sama Akarya. Silakan akarya. Pinggirin dulu Ki. Aduh. Jadi kita akan mencoba menarik khodam ini dengan cara memasukkan ke mediator kita akarya. Kita akan ungkap siapakah yang ada di dalam sosok ini. Apakah ada? Kalau misalkan ada ya ada, kalau enggak ya enggak gitu ya. Iya. Iya. Nah, silakan. Akarya udah siap? Siap. Nah, silakan Ki. Ntar ditanya Pak RT ya. Tanya kepadanya. Tanya. Silakan Pak RT sendiri yang menyaksikan. Kita akan coba lihat pemirsa, siapakah yang ada. Sampurasun. Tanya tadi nih. Assalamualaikum. Sarang saha ya? Eyang Surya. Sukma, anu di mana? Bener Eyang ieu nu ngeusi kana keris ieu. Geus lila Eyang cicing dina keris ieu. Maksudna naon cicing dina keris ieu teh? Resep teu boga imah apa kumaha?
Sukma katanya pemirsa yang mengisi khodam sini, katanya Eyang Sukma, dia dari Kulon Kulon. Kulon ya, di daerah Banten kira-kira ya, di sana. Iya bisa dia kumaha caritana ieu teh. Aing ngakukeun orang Banten kok aya di dieu. Hah? Kiber apa kumaha? Apakah dibawa baheulana? Aya orang dia. Oh, aya orang dia. Pernah guguru main ka ditu? Dibawa ka dia. Oh, dibawa. Terus eta naon maksudna khasiatna dina eta teh? Kumaha nu mawana kaula? Kumaha nu mawana? Dibawa tebener meureun. Dibawa bener-bener. Nok ngomong Pak RT. Silakan Pak RT, sok tanya. Tanya usut. Ayo, tanya yuk, silakan. Nah, Pak RT tah nu bogana tah. Nanya. Ais nanya we. Nanya naon? Kumaha jawaban? Kabeukina naon itu? Kebekinan naon, Mbah? Yang Ya, kebekinan naon? Yang kabeukina naon? Yang kebekinan naon? Hayangna. Ya. Naon kebeki? Naon kabeukina? Hayang. Kembang. Oh, yang dikembangan. yang pandian meureun. Yang Yang pandian. dipandian. Hmm. Kusaha di pandian eta tayangna? Oh, nyekel ieu. Kalau eta hayang di depan. Jadi pemirsa, Yang pandian. jin yang ada di sini katanya pengen diurus, dikasih kembang, pengen dipandian, dimandiin lah istilahnya gitu. Kumaha Pak RT cukup? Nah keneh pertanyaanna. Nasihatna naon ya? Nanti ka awewe untuk beri naon gitu. Hayangna naon? Naon bisa dipentan meureun. Naon wae? Naon wae. Bisa dipentan. Kawewe bisa kawewe. Pasti bisa lah awewe mah ya. Sok tanya naon deui Pak RT? Kali ini tanya deh, Tadi nanya. latih ngubaran bisa teh. Pasti ngubaran bisa tuh yang pasti ngubaran bisa nulung gitu bisa tuh. Bisa. Jadi banyak banget kata jin yang mengisi keris ini bisa. Dia itu bisa istilahnya buat penolong, apa namanya, pengobatan katanya dia bisa. Bisa. Dipakai sarana pengobatan, buat pengasihan, penglarisan. Jin yang mengaku katanya bisa. Tetapi tetap sekali lagi saya tegaskan bahwasanya semua hal itu bisa terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena benda ini, bukan karena jin yang mengisi. Nah ini Kita bentuknya naon? Dari ini bentuknya Bentukna naon bentukna? wujudnya. Yang wujudna ieu wujud naon? yang tenang yang Mau bener. aki-aki berarti yang cuma cukup berarti Cukup. ya udah Ki, katanya udah cukup, Bapak RT udah puas, juga kasihan ke diem kita. Nah, cek ya.
Eyang Surya tadi ya. Ayah Sukma. Eyang Sukma. Saya kalau nyebut Mbak Jin suka lupa. Eyang Surya, Eyang Sukma. Entahlah itu dia siapa. Jadi begitulah pemirsa, untuk mengobati rasa penasaran Pak RT, bahwasanya Pak RT nih yang di dalam keris ini dia berasal dari Kulon, dari Kulon Banten mungkin ya, nggak tahu dari Kulon mana. Bisa membantu. Ini Eyang Surya yang isinya, Yang Sukma. Eyang Sukma ya, Yang Sukma. Eyang Sukma. Ngomong atau dibantu, saya kan suka lupa. Eyang Sukma yang ngisi di sini, katanya dia pengen dikasih kembang kayak gitu, pengen dimandiin gitu. Ya intinya ini sebagai benda peninggalan zaman dulu, karena ini udah lama banget kelihatannya pemirsa, udah berkarat. Walaupun ini kuningan, itu tetap ini warnanya udah beda banget ini. Kalau ngelihat dari fisik keris ini dia udah ratusan tahun kayaknya. Jadi tetap intinya kita ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kapanpun dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai kita terkecoh sama benda pusaka yang kayak gini. Ini sebagai hiasan, bagus buat perhiasan, bukan untuk dipuja-puja ini. Camkan sekali lagi, ini bukan untuk dipuja-puja, apalagi ini bisa mendatangkan keberkahan apa kita tidak tahu ya, tidak tahu. Intinya mah tetap semua itu bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ini PT mau diomongin? Nggak ada. Kira-kira itu benar itu Ki? Tadi Ki yang Surya itu yang isinya di situ. Yang Sukma. Memang ini memang benar asli. Yang Sukma. Oh benar itu. Aya di ujung kulon. Anu ngahiji jeung dan yang Sri Roro Kidul. Kesepuhanana disebutnya yang Sukma. Yang Sukma. Memang di dia dirawat ku dia lain ngarawat ku dia. Urang mah teu musti kana ku dia. Teu musti bermanggar musti ka Gusti. Anu kieu mah ti bangsa ku syariat nggambaran urang. Gambar hirup urang ieu mah sakur pegangan. Pegangan urang sehari-hari mainan. Betul. Itu dipusti. Namun urang ka pusti kosi urang Gusti teh dua. Mana Gusti urang, mana pangeran urang. Kata urang tetep dicekel hiji ka junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini ada yang mau ditanyakan ke Pak RT? Itu kok bisa ada di pinggir rumahnya Pak RT? Mungkin Pak RT pernah main ke sana, ke Banten atau iya. pernah gimana? Pernah nggak ke sana? Pernah ke Malingping, ke Menes, Oh, pernah. Ciomas pernah ke Banten. Waktu kapan itu sananya? Waktu zaman muda kah? Masih tahun 85-an lah. Oh 95-an. Jadi Pak Sama RT Ali ini dia Cikadun. seorang pengembara. Sempat tahu daerah sana pemirsa. Ke Daerah Cikadun. Banten, Cikadun, Cigurang. daerah Malingping, daerah Binuangen. Iya. Dia tahu. Walaupun dia aslinya orang Ciomas, ya, orang Ciomas. Ya mungkin ini mungkin dari gurunya mungkin ya kayak gitu. Cuma ngasihnya itu nggak secara langsung, jadi secara datang sendiri mungkin kayak gitu Pak RT ya. Iya. Sehingga Pak RT menemukan di belakang rumahnya. Iya, iya. Udah puas? Udah cukup Pak RT? Udah, Pak. Udah. Gak ada lagi yang mau ditanyakan kali ini? Jadi apa namanya, pengetesan barang Iya. benda pusaka untuk kali ini kita sudahi dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami
segenap kru alam halusinasi meminta maaf bila mana ada salah-salah kata atau dari pergerakan kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami meminta doanya dengan cara doa dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel Alam Halusinasi bisa berkembang dan bisa lebih maju lagi. Pertemuan kita malam ini sudahi dulu sampai di sini. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirawat Pak RT kadenya. Siap. Tapi kade eta tong nyampe salah ieu.